Geger, respon mengejutkan diberikan Kartika Putri, diduga untuk membalas komentar pedas warganet yang berkomentar soal penyakitnya. Ia sempat menghebohkan publik sejak mengunggah potret bagian wajahnya yang tiba-tiba melepuh dan menghitam. Memang sejak munculnya unggahan tersebut, banyak informasi yang berkembang mengenai sakitnya wanita yang akrab disapa Karput tersebut. Lantas, bagaimana buka suaranya Kartika Putri diduga ditujukan untuk pihak-pihak yang merundungnya akibat penyakit tersebut? Seperti apa pula cara Kartika Putri menghadapi permasalahan yang datang silih berganti? Benarkah ia pun lebih memilih untuk menghibur diri dengan suami dan anak-anaknya di tengah permasalahan yang kini sedang dihadapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dugaan balasan Kartika Putri atas komentar pedas yang diduga diberikan warganet atas penyakit yang dideritanya memang terlihat dari unggahan terbarunya, di mana Karput, sapaan akrabnya, membuka sesi tanya jawab di akun media sosialnya. Ia mendapatkan cukup banyak cinta dari pengikutnya, salah satunya seorang warganet yang menuliskan jika ia merasa sedih dengan banyaknya pernyataan miring mengenai sakitnya Kartika Putri. Aku sedih banget kak, banyak omongan negatif tentang sakit kakak. Aku bukan siapa-siapa, sakit banget bacanya. Kartika Putri pun membalas komentar tersebut dengan cukup bijaksana, di mana ia menyinggung sebuah adab dalam Islam yang seharusnya dilakukan seseorang kepada orang lain yang sedang tertimpa musibah. Semoga Allah berikan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Karena kalau orang paham ilmu agama Islam, pasti tahu adab dan akhlak ketika ada yang sakit. Mendoakan, menjenguk, memberikan semangat, berkata baik dan membawakan buah tangan. Semoga Allah selalu jaga iman dan takwa kita. Amin. Turut prihatin ya. Mudah-mudahan bukan azab. Mudah-mudahan bukan azab. Bukan azab. Ya, memang dalam menanggapi sebuah penyakit, umat muslim pada umumnya dianjurkan untuk melakukan introspeksi diri, hal apa yang diduga dilakukan sebelumnya dan memohon ampun atas hal tersebut. Diduga menanggapi hal ini, Kartika Putri pun sempat meminta maaf melalui sosial media pribadinya terkait pernyataannya sebelumnya, di mana ia pun akan memilih capres yang pandai mengaji dan suaranya merdu ketika membaca Al-Quran. Viralnya pernyataan tersebut rupanya bak pisau bermata dua. Satu sisi dilihat banyak orang, satu sisi membuat Karput merasa risih. Apalagi kegiatan yang diungkapkannya malah menjadi bahan candaan. Karput pun bersedia bertanggung jawabkan asalkan tidak terkait kegiatan yang diungkapkannya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, aku meminta maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang aku perbuat, baik sengaja maupun tidak aku sengaja. Aku hanyalah manusia biasa yang banyak salah dan dosa dan masih harus terus belajar memperbaiki diri aku untuk menjadi lebih baik lagi. Mohon doa dan dukungannya. Lebih lanjut, mengenai penyakit yang membuat bagian wajah, lidah, serta bagian dalam mulutnya yang tiba-tiba melepuh dan menghitam tersebut, Karput sempat menyatakan klarifikasinya, di mana ia menderita autoimun 5 tahun belakangan ini.
dan akibatnya ia pun mudah diserang penyakit, termasuk diantaranya sindrom Stevens-Johnson yang biasanya dipicu oleh efek samping obat dan biasanya ditandai dengan ruam serta melepuh pada bagian kulit. Aku membaik di sini. Dan juga aku mau jelasin tentang apa yang aku alamin ke kalian semua biar kalian gak penasaran. Jadi subhanallah, aku memang sudah 5 tahun didiagnosa ada yang namanya autoimun. Buat teman-teman yang nggak tahu autoimun itu apa, autoimun itu sebenarnya ada salah dengan imun kita, yang harusnya imun itu menjaga kesehatan atau imunitas tubuh kita dari serangan luar, bakteri, virus ataupun penyakit. Tapi karena ada kesalahpahaman di dalam tubuh kita tentang imun kita, sehingga dia justru membalik menyerang diri kita sendiri. Itu yang disebut yang namanya autoimun. Trigger dari apa yang aku alamin ini adalah beberapa waktu lalu, kurang lebih semingguan, aku itu minum painkiller dan ternyata reaksi tubuh aku itu malah berbalik gitu, menyerang diri aku sendiri, dan akhirnya kulit aku pertama itu cuman kayak ada benjolan kecil di bibir, isinya air, dan juga di jidat, kecil banget gitu. Tapi aku pikir itu cuman alergi biasa aja, jadi ya penanganannya agak lamban. Nah sampai akhirnya dia itu pecah karena kesenggol sama anak aku, dan juga kalau kena air juga dia akhirnya juga lembek dan akhirnya kulit yang pecah. Nah itu yang menyebabkan akhirnya perih dan makanya makin luas kayak yang di jidat aku ini. Sampai akhirnya aku tuh bingung banget karena rasanya nggak nyaman, kayak kebakar terutama di area lidah, bibir, dan juga jidat. Aku pergi, terus aku dikasih obat, dikasih krim juga, dan alhamdulillah membaik banget. Ternyata juga untuk yang di mulut cuma dengan kumur-kumur air garam aja itu udah getting better banget. Terutama juga mungkin obat yang diminum itu ya yang ngebuat aku ngerasa hilang perihnya dan semuanya. Ternyata siapa yang kena Stevens-Johnson syndrome ini itu bisa memburuk. Alhamdulillah aku cuma di muka aja. Banyak saudara-saudara kita yang akhirnya ke seluruh tubuh dan bagian tubuh lainnya karena penanganannya sangat lambat. Jadi buat semuanya udah jelas ya, kalau yang aku alamin ini namanya Stevens-Johnson syndrome, which is itu normal banget terutama buat orang yang punya autoimun. Dan mudah-mudahan bermanfaat, jaga kesehatan kalian. Nah nanti obatnya dan lain sebagainya aku bakal sharing lebih lengkapnya lagi sama kalian semua. Sementara itu, seperti diketahui dalam beberapa kepercayaan, healing atau menyegarkan diri bisa menjadi salah satu obat yang dipercaya ampuh. Hal inilah yang agaknya disadari Kartika Putri. Meski di beberapa bagian wajahnya masih menghitam, Karput pun memilih liburan dengan suami dan anak-anaknya. Ia pun bahkan menuliskan The Real Healing, sembari mengunggah momennya menyantap makanan ala rumahan di sekitar lingkungan kediamannya. Nongkrong 5 menit dari rumah, Masya Allah tabarakallah, ternyata ada tempat seenak ini. Nyaman banget, Masya Allah tabarakallah. Akhi tetap deh ditempelin, Masya Allah, alhamdulillah. Tuh alam tuh indah banget, Allah tuh ciptain ya, Masya Allah tabarakallah. Heboh cara Kartika Putri untuk mengalihkan diri dari penyakitnya dan prediksi Dr. Richard Lee mengenai penyakit yang diderita Kartika Putri. Lantas seperti apa sebenarnya permasalahan di antara Dr. Richard Lee dengan Kartika Putri, sehingga apapun yang dilakukannya selalu dibenturkan dengan Dr. Richard Lee. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Pemirsa Intens yang tercinta, jangan lupa kamu bisa menikmati Intens 5 kali sehari. Wow,
melebihin makan nih, 5 kali sehari intens akan tayang di YouTube kalian ya. Kalian jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Teng 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 teng. Intens sukses. Sementara itu, banyak di antara warganet yang seolah dibuat bingung dengan permasalahan yang terjadi kepada Kartika Putri yang kerap kali dibenturkan dengan Dr. Richard Lee. Permasalahan di antara keduanya sebenarnya sudah cukup lama, di mana saat itu Dr. Richard Lee pun sempat dilaporkan Karput atas kasus pencemaran nama baik dan juga illegal access. Hal yang membuat permasalahan ini pun sangat memukul perasaan Dr. Richard Lee saat itu adalah di mana Dr. Richard pun sempat ditangkap paksa dan ditahan di dalam satu ruangan yang menurutnya dihuni oleh 80 orang dari berbagai kasus kejahatan termasuk kasus terorisme. Meski hanya selama 24 jam, sang dokter mengaku efek dari peristiwa itu sangat dahsyat terhadap mentalnya. Belum lagi efek dahsyat yang merembet kepada orang tua, istri dan anaknya dengan label sebagai tersangka selama 2 tahun. Untuk itu, Dr. Richard Lee pun dalam pernyataan sebelumnya juga mengaku tidak akan memaafkan seterunya tersebut. Kalau ada yang ngomong dengan saya, dokter kemarin posting nggak memaafkan atau kayak senang, sebenarnya aku nggak senang sih. Siapa sih senang dalam penderitaan orang lain? Tapi kalian juga harus tahu bahwa hatiku juga terluka. Aku 2 tahun punya perkara hukum dengan dia dan itu nggak ringan. Namanya orang musibah ya, aku nggak boleh sebenarnya bersuka cita ya. Tapi kan di dalam diriku juga bagaimanapun juga ada kepedihan ya, ada kepahitan ya. Ada masalah yang luar biasa. Kalau ada yang ngomong, wah Dr. Richard nggak maafkan, kalian nggak tahu. Dulu aku 2 tahun bermasalah hukum disiksa habis-habisan. Bahkan aku pernah di penjara. Aku pernah dijemput paksa dari Palembang ke Jakarta, dijemput, diculik, hilang. 1 kali aku pernah dimasukin ke sel paling dalam. Coba kalau kalian ngerasain di sel seperti itu punya. Dan setelah aku menang pra-peradilan, aku menang semua kasus hukum, kata maaf pun aku nggak pernah datang. Jadi kalau ada yang ngomong, dok maafin aja, orang dia aja nggak pernah minta maaf kayak gitu kan. Kayak gimana aku mau maafin? Aku juga manusia biasa. Kalau Tuhan maha pengasih, maha penyayang, maha mengampuni, aku bukan Tuhan. Jadi aku ya ada kayak berdoa juga. Ada hukum di atas hukum di Indonesia. Wajar sih di dalam hatiku tuh kayak ada rasa sakit, rasa pedih kayak gitu ya. Makanya kayak kemarin kan ada video yang aku upload, ya itu video kemarahanku waktu tahun 2022 kan, dimana aku bilang aku nggak akan memaafkan siapapun yang sudah melakukan aku seperti ini. Meskipun aku nggak balas. Aku punya kesempatan untuk kasih balasan hukum pada waktu itu. Aku laporin balik bisa, atau kan aku sudah menang pra peradilan, tapi aku nggak lakukan. Sementara itu, jika dikembalikan ke masa sekarang, rasanya wajar jika Dr. Richard Lee selalu dikaitkan dengan Kartika Putri. Apalagi Dr. Richard Lee pun sebelumnya mengumumkan kemenangannya dalam 2 kasus, yaitu pencemaran nama baik dan juga illegal access. Amar putusan tertanggal 14 November 2022 lalu, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Dr. Richard Lee, sehingga menyatakan 2 kasus yang menjerat sang dokter dinyatakan tidak sah secara hukum. Lantas benarkah di balik peristiwa lampau tersebut, prediksi Dr. Richard Lee terkait penyakit yang diderita Kartika Putri ternyata benar? Apa pula menurutnya yang membuat Kartika Putri mendapatkan penyakit tersebut? Benarkah hal ini pun menurut Dr. Richard Lee dipicu apa yang diperjuangkannya pada saat itu yang menjadi awal mula permasalahannya dengan Kartika Putri? Aku ngeliat terus sempat lihat juga kan keadaannya. Nah, beberapa juga aku nggak tahu juga sakitnya apa sih, mudah-mudahan autoimun sih, bukan herpes. Kalau herpes karena virus, infeksi menular, seksual. Kalau autoimun itu tidak diketahui, jadi bisa terjadi apa adanya, nggak jelas penyebabnya apa. Kalau tadi satunya lagi apa itu tadi? Autoimun, herpes, sama satu lagi Stephen Johnson. Stephen Johnson itu adalah alergi sesuatu obat. Sebagai dokter, untuk beberapa pilihan yang sama,
diferensial diagnosa untuk beberapa kasus seperti itu. Ada satu, ada herpes. Yang kedua adalah Stevens-Johnson syndrome. Yang ketiga adalah autoimun. Bisa. 3 itu bisa. Atau mungkin ada beberapa yang lain, karena aku nggak ikut meriksa ya. Kalau dari gambaran yang terlihat, bisa jadi 3 itu. Bisa jadi karena penggunaan skincare yang abal-abal, atau makan obat yang abal-abal, bisa jadi seperti itu. Sementara itu, terlepas dari permasalahannya dengan Dr. Richard Lee, beberapa selebriti tanah air memberikan dukungan untuk Karput untuk segera sembuh dari penyakitnya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denis Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sementara itu, terlepas dari permasalahannya dengan Dr. Richard Lee, beberapa selebriti tanah air pun memberikan dukungan untuk Kartika Putri agar segera sembuh dari penyakitnya. Dan seperti inilah doa serta harapan para selebriti untuk kesembuhan Kartika Putri. Semua orang punya otaknya masing-masingnya dalam ujian, cuman bedanya ya ada yang terlihat, ada yang enggak aja. Kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kartika Putri yang saat ini lagi sakit. Kita doakan semoga beliau sehat karena beliau juga adalah orang yang banyak memberikan effortnya, tenaganya, pikirannya, hartanya untuk kajian pada hari ini. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat satu acara, banyak sekali orang-orang hebat-hebat ya, orang-orang terkenal nih, artis-artis ini nih, mereka berdiri di belakang layar untuk mensupport acara ini. Jadi kita mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan hati para volunteers ya, para sukarelawan yang telah membantu acara pada hari ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.